Apakah yang dimaksud dewa? Apa yang dimaksud danyang dan leluhur? Lalu apa perbedaan antara dewa dan malaikat? Atau apakah danyang dan leluhur adalah hal yang sama? Berikut ini adalah perbedaan dan keberadaan antara dewa, malaikat, leluhur, dan danyang. Orang-orang Nusantara, khususnya orang-orang Jawa atau suku-suku yang terpengaruh dengan kebudayaan Jawa, biasanya menyebut dewa dengan Sang Hyang. Beberapa orang mengatakan bahwa dewa hanyalah omong kosong dan halusinasi semata. Sementara itu, ada orang-orang yang mengatakan bahwa keberadaan dewa hanyalah atas dasar keyakinan saja. Sebagian dewa itu lalu diposisikan sebagai Tuhan personal atau Tuhan pribadi. Aliran Waisnawa menempatkan Wisnu sebagai Tuhan pribadi mereka. Demikian juga aliran Siwaisme yang menempatkan Wisnu sebagai Tuhan personal mereka. Dewa atau dewi yang menjadi objek pemujaan dan penyembahan itu tentu saja belum pernah dilihat oleh para penyembahnya. Tetapi bagi mereka itu bukanlah hal yang besar, karena penyembahan itu sudah bisa memberikan rasa tenang sekaligus mendatangkan makna hidup. Menurut kalangan orang-orang yang mempunyai ketajaman visual, mata ketiga, atau orang-orang yang mampu menyelam ke alam yang lain, meyakini bahwa dewa-dewa itu memang ada hingga sekarang. Namun bentuknya bukanlah bentuk fisikal, melainkan adalah realitas energi dan cahaya dengan karakter masing-masing, sehingga bisa membentuk pribadi tertentu. Dewa Wisnu misalnya adalah satu pribadi. Demikian juga dengan Dewa Siwa, Dewa Surya, dan seluruh dewa-dewa lainnya. Terdapat juga dewa-dewi yang terkait dengan unsur tertentu di jagat raya ini. Mereka bisa dipahami sebagai pribadi sadar yang mengemban tugas mengampu atau kekuatan jagat raya tertentu. Maka ada dewa angin atau dewa bayu, ada dewa api atau dewa agni, dan seterusnya. Keberadaan dewa-dewi ini tidak bisa dijangkau secara indrawi karena frekuensi getaran energinya sangat lembut. Bagi orang-orang yang memiliki kelebihan bisa menangkap keberadaan para dewa ini secara kinestetik, merasakan realitasnya sebagai sebentuk energi yang unik. Kadang-kadang mereka juga bisa menyaksikan penampakan para dewa-dewi secara visual, dan mereka juga bisa menangkap pesan tertentu dari para dewa dan para dewi ini. Menurut pengakuan orang-orang yang mempunyai kelebihan ini, pengalaman-pengalaman itu telah dikonfirmasi dengan sesama golongan atau sesama kalangan yang mempunyai kelebihan seperti ini, dan mereka sepakat dengan satu hal, bahwa para dewa dan dewi ini keberadaannya bisa dibuktikan. Di kalangan dewa dan dewi ini pun ada hierarki atau tingkatan-tingkatan tersendiri. Ada dewa dan dewi yang berada di tataran tertinggi karena merealisasikan karakter ketuhanan yang relatif lebih utuh.
dan sebagian dewa dan dewi berada di tataran terendah karena dalam posisi kebalikannya. Dewa dan dewi yang berada dalam tataran rendah atau tataran bawah inilah yang kemudian memiliki kesempatan untuk belajar di bumi guna meningkatkan level kesadaran dan meraih kesempurnaan dalam perjalanan jiwa sehingga bisa mencapai keadaan sebagaimana para dewa dan dewi yang berada di tingkat atas. Maka mereka mempercayai bahwa tuturan dari para leluhur kita yang mengatakan sejatinya penghuni Nusantara, utamanya penghuni Jawa, adalah turunan dari para dewa dan dewi ini. Orang-orang ini juga meyakini bahwa dewa dan dewi bisa menurunkan level vibrasi energinya lalu menjadi makhluk dengan badan fisik sebagai manusia yang kita kenal ini. Tujuan mereka menjadi manusia adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan kesadaran mereka. Karena berwujud manusia, mereka pun bisa menurunkan generasi-generasi berikutnya melalui perkawinan, sehingga sel telur bisa dibuahi oleh sel sperma. Sebagian dewa dan dewi di level atas yang turun ke bumi bukan dengan tujuan untuk menyempurnakan diri, melainkan menjalankan misi penyesuaian atau penyelarasan. Mereka dikenal sebagai awatoro yang berperan membimbing manusia di bumi untuk meningkatkan kesadaran kolektif. Mekanisme lainnya, dewa-dewi tertentu melimpahkan cahaya dan air sucinya sehingga ada pribadi tertentu yang menjadi titisan dewa dan menyerap karakter dewa dengan peran tertentu yang terkait dengan peningkatan kesadaran bersama atau penataan jagat agar kembali harmonis. Yang menarik lagi, dewa-dewi yang berada di tataran atas dianggap bisa menjalankan peran-peran keilahian dalam hal mencipta, memelihara, dan melebur jagat raya. Maka tidak bisa disalahkan juga jika ada yang mengaitkan keberadaan jagat raya ini dengan kiprah dan karya para dewa-dewi. Pada titik ini, mekanisme penciptaannya menjadi seperti manusia yang mencipta. Antara yang mencipta dan dicipta terpisah. Lalu dari situ muncullah kesadaran tentang Tuhan personal atau Tuhan pribadi. Dan ini adalah kenyataan ketika kuasa Tuhan mengejawantah atau memanifestasi atau mewujud sebagai pribadi luhur atau sebagai dewa dan dewi tertinggi. Namun meskipun para dewa dan dewi ini mampu mencipta, memelihara, dan melebur satu jagat raya, mereka tetaplah bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan sejati tetaplah Sang Hyang Suwung yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, tak bisa dijangkau gatranya dengan cara apapun, karena ia adalah kekosongan absolut yang meliputi segala yang ada. Tuhan adalah Tuhan, dan dewa sangat tidak layak dipertuhankan. Para dewa ini lebih tepat diposisikan sebagai sosok yang ditempatkan sebagai penuntun agung. Dari sinilah muncul istilah guru suci. Dewa dan dewi adalah sebagian dari guru suci yang memang berperan memberikan tuntunan agar setiap pribadi terus berevolusi hingga mencapai kesempurnaan jiwa. Malaikat. Kata malaikat jelas tidak asing bagi orang-orang Nusantara. Di dalam agama-agama langit, kata malaikat jelas diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Dan para penganut agama-agama langit ini sangat mempercayai keberadaan malaikat itu, bahkan termasuk dari salah satu rukun imannya. Tidak hanya agama Islam yang mengatakan bahwa
ada tugas-tugas tertentu dari malaikat tertentu. Misalnya pemberi wahyu adalah malaikat Jibril, pemberi rezeki adalah malaikat Mikail, dan ada juga bahkan malaikat yang tugasnya menghitung tetesan air hujan. Di agama-agama lain, misalnya agama Yahudi, dijelaskan juga tentang tugas-tugas malaikat. Dengan tugas-tugas tertentu ini, maka bahkan diterangkan bahwa jika manusia telah mati, maka jiwanya akan naik derajatnya menjadi malaikat. Bagaimana cara membuktikan keberadaan malaikat? Lagi-lagi orang-orang tertentu dengan keahlian, pengalaman, dan laku-laku keagamaan tertentu yang bisa merasakan kehadiran malaikat. Di dalam agama-agama langit ini, malaikat bisa datang dengan cara diundang melalui doa-doa. Jadi perbedaan dewa dengan malaikat adalah terutama pada tugasnya, bahwa malaikat jelas-jelas seperti robot yang diberi tugas oleh Tuhan dengan tugas-tugas tertentu itu. Malaikat tidak pernah salah, tidak pernah naik, dan tidak pernah turun derajatnya, hanya stagnan atau stabil di situ. Sedangkan dalam hierarki dewa-dewa ada tingkat-tingkat, dewa teratas, dewa terendah, dan tugas-tugas masing-masing dewa itu juga berbeda-beda. Dewa-dewa juga masih diwajibkan untuk turun ke bumi jika kesadaran pribadi mereka belum sempurna. Danyang. Danyang adalah istilah khas di Jawa. Di Bali, nama Danyang dikenal dengan nama Betoro atau Betari Lingsir, yang tugasnya sama, yaitu menjaga, melindungi sebuah kawasan tertentu, terutama sebuah kawasan yang dianggap sakral dan merupakan portal energi. Danyang adalah entitas metafisik yang bertugas menjaga dan melindungi suatu tempat. Di dalam istilah lain, Danyang dikenal dengan nama Ingkang Bau Rekso atau yang mengatur dan menjaga. Banyak sekali Danyang di kawasan Nusantara. Cakupan wilayah dan dimensi yang dijaga para Danyang ini juga berbeda-beda sesuai dengan kapasitas masing-masing. Danyang diyakini berasal dari kalangan dewa-dewi, sementara ada juga yang berasal dari manusia, yang karena tingkah dan laku spiritualnya, manusia itu di kehidupan berikutnya mendapatkan tugas di dimensi yang lebih tinggi, tetapi masih terhubung dengan bumi. Di Jawa, Danyang yang tertinggi adalah Sang Hyang Ismoyo Jati. Beliau dijuluki sebagai Danyang Tanah Jawa. Beliau sejatinya adalah sosok dewa atau entitas cahaya yang memang bertugas menjaga keselarasan di Tanah Jawa pada khususnya dan Nusantara pada umumnya. Sang Hyang Ismoyo Jati juga dikenal dengan nama Semar Bodronoyo atau disebut dengan Kaki Semar Bodronoyo. Kaki artinya kakek atau sesepuh yang dihormati. Di Bali, Sang Hyang Ismoyo Jati dikenal dengan nama Sang Hyang Tualen. Di Parahyangan, Sang Hyang Ismoyo Jati dikenal dengan nama Sang Hyang Betoro Lengser. Ada juga Danyang lain yang cukup terkenal di Nusantara, yaitu Kanjeng Ibu Ratu Kidul yang bertahta di Laut Selatan atau Samudra Hindia. Beliau juga diyakini sebagai entitas cahaya atau seorang dewi. Tugasnya adalah menjaga keselarasan di Nusantara dan mengasah
dan mengasuh jiwa-jiwa yang sedang bertumbuh menuju pencerahan dan kesempurnaan jiwa. Beberapa orang menganggap kaki Semar dan Kanjeng Ibu Ratu Kidul sebagai demit atau siluman. Tentu saja pendapat seperti ini tidak tepat. Sebagian mereka yang menyatakan ini memang tidak tahu realitas sebenarnya, tapi merasa tahu. Sebagian lainnya memang dengan sengaja melakukan itu untuk mendiskreditkan tradisi spiritual Nusantara. Di setiap desa, setiap mata air, sungai, danau, gunung, laut, dan berbagai tempat lainnya, termasuk bangunan-bangunan dan gua-gua dan bangunan yang didirikan di portal energi, candi, pura, pasti dijaga oleh danyang tertentu. Maka dalam tradisi di Bali terdapat istilah Ida Betara Lingsir yang menjaga kawasan gunung, bukit atau tempat-tempat sakral seperti pura dan candi. Dalam Beji yang menjaga mata air, dalam Segoro yang menjaga lautan, dan lain-lainnya. Beberapa orang penganut aliran kejawen menempatkan para danyang sebagai pihak yang dihormati dan dimintai restu saat menjalankan tapa atau meditasi di tempat yang mereka jaga. Selain itu, orang-orang ini juga memberkati mereka sehingga para danyang yang level vibrasinya lebih berada di frekuensi rendah bisa semakin tumbuh menuju kesempurnaan. Inilah prinsip yang mereka anut, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono. Yang terakhir adalah leluhur. Leluhur menempati peran yang sangat penting dalam tradisi spiritual di Nusantara. Leluhur memiliki kaitan dengan manusia, terlebih-lebih tidak hanya karena faktor genetis, tetapi para leluhur itu memang berperan sebagai penuntun atau guru suci. Leluhur yang bisa dikategorikan sebagai guru suci adalah orang-orang yang di masa hidupnya telah mencapai kemurnian jiwa. Karena telah mencapai kemurnian jiwa, mereka bisa hidup di dimensi luhur, mencapai tataran manusia sejati yang kehadirannya bisa datang kapan saja dan menggunakan media apa saja, tidak terikat lagi oleh ruang dan waktu, dan setidak-tidaknya mereka bisa mencapai alam kadewatan atau hidup di kayangan sebagai dewa dan dewi. Dari dimensi mereka inilah mereka membimbing anak cucu yang terhubung secara genetis atau keturunan maupun siapa saja orang-orang yang melakukan laku spiritual yang frekuensi energinya selaras dengan para leluhur ini. Dalam tradisi spiritual Nusantara yang asli, leluhur tidak dijadikan sebagai objek pemujaan layaknya Tuhan atau Tuhan personal. Para leluhur tetap diposisikan sebagai yang dituakan. Penghormatan kepada mereka pun berada dalam konteks penghormatan kepada orang tua. Mereka dimintai restu dan dimintai berkahnya, sebagaimana kita memintanya kepada orang tua kita saat mereka masih hidup. Dari contoh-contoh nama-nama danyang yang disebutkan tadi, jelas terlihat perbedaan antara danyang dan leluhur. Leluhur lebih berkaitan dengan faktor genetis atau keturunan, dan leluhur memanglah manusia murni. Leluhur adalah orang tua kita, simbah kita atau buyut kita yang sudah meninggal dunia secara fisik, namun semasa hidup mereka telah mencapai kesadaran tertinggi sehingga bisa berpindah ke dimensi lain.
Kenyataannya, leluhur Nusantara yang jiwanya telah lepas dari tubuh ada juga yang bisa berperan sebagai danyang di kawasan tertentu, di daerah-daerah tertentunya. Tentu saja ada juga yang mencapai kamuksan atau mukso dan menjadi manusia sejati yang berperan seperti layaknya Nabi Khidir atau manusia-manusia pilihan. Ada juga yang menjadi dewa-dewi di tataran yang lebih rendah dari dimensi manusia sejati. Karena itu sebenarnya pembahasan tentang leluhur ini mirip-mirip atau berkait-kaitan dengan danyang, dewa-dewi, dan manusia-manusia pilihan seperti Nabi Khidir dan sejenisnya.